warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat dan rahmatnya lah kita masih dapat menghirup udara segar pada hari ini. Salawat berangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada Habibina wa Syafi'ina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru di sekolah, yang terhormat para dewan juri. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sarahan yang berjudul Peran Pemuda untuk Mengisi Hari Kemerdekaan. Bapak Insinyur Soekarno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, maka aku cabut semeru sampai ke akarnya. Dan beri aku 10 orang pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Dari kata-kata ini sudah jelas bahwa peran pemuda dapat dibilang mempunyai andil yang sangat tinggi dalam asal-usul berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari mulai melawan penjajah hingga mencapai Indonesia merdeka pada saat ini. Pemuda Indonesia juga menjadi tonggak kesatuan dan persatuan dengan berikrar semangat Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda ini diikrarkan untuk menyatukan para pemuda dari Sabang sampai dengan Merauke, dan puncaknya adalah pada Agustus 1945 bersama dengan para tokoh kemerdekaan. Para pemuda membantu perjuangan dan pergerakan kemerdekaan untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan alhamdulillah tepat pada 17 Agustus 1945 kita dapat mendengar proklamasi kemerdekaan yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno yang didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta. Peran pemuda harus tetap diperhitungkan dan dipertimbangkan untuk mengisi kemerdekaan. Ada banyak sekali cara atau peran pemuda yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Salah satu peran pemuda yang paling dekat dengan pemuda saat ini adalah media sosial. Nah, media sosial ini jangan disalahgunakan ya. Kita, para pemuda, harus menggunakan media sosial ini dengan sebaik-baik mungkin. Kita, para pemuda, menggunakan media sosial ini jangan untuk hal-hal yang negatif, jangan untuk menyebar hoax ataupun membuat kegaduhan. Kita harus dapat men-share hal-hal yang baik, yang dapat terpercaya. Peran kedua yang dapat dilakukan para pemuda untuk mengisi hari kemerdekaan ini adalah dengan cara semangat belajar. Kita, para pemuda, harus semangat belajar untuk menggantikan posisi para pemimpin saat ini. Tetapi ada satu hal yang lebih penting dari semangat belajar, yaitu adab. Rasulullah bersabda, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Jadi, sebaik-baiknya orang yang berilmu tidak akan baik jika ia tidak beradab. Berilmu itu harus, tetapi beradab itu wajib. Bayangkan 5-10 tahun ke depan, siapa yang akan menggantikan para pemimpin saat ini kalau bukan kita, para pemuda. Jadi, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk belajar dengan giat, dengan rajin, agar kita bisa memimpin negara kita kemudian. Belajar bukan hanya dalam hal formal saja, tetapi belajar juga dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Kita juga bisa melihat ada istiadat masyarakat dan kita dapat belajarinya. Pemuda saat ini banyak yang berprestasi di dunia internasional. Contohnya seperti Asian Games pada tahun lalu. Banyak kan para pemuda di sana yang menang, yang menjuarai daripada ajang bergengsi tersebut. Kemudian peran selanjutnya yang dapat dilakukan para remaja atau para pemuda untuk mengisi hari kemerdekaan adalah dengan semangat persatuan dan kesatuan antar sesama anak bangsa. Jangan mudah terpengaruh dengan tindakan radikalisme ataupun terorisme. Pemuda Indonesia harus mempunyai pendirian yang kokoh, yakni menjadikan Indonesia negara yang aman, damai, dan tentram. Bangsa yang kokoh dan bangsa yang kuat adalah bangsa yang bersatu. Bapak Insinyur Soekarno pernah berkata, negara Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan pula milik suatu agama, ataupun milik suatu adat istiadat, tetapi negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah milik kita semua, dari Sabang sampai dengan Merauke. Dan terakhir yang dapat dilakukan para pemuda untuk mengisi hari kemerdekaan ini adalah dengan berpegang teguh pada jati diri Indonesia, yakni kebudayaan. Peran pemuda harus dapat menjadikan kebudayaan Indonesia menjadi kesatuan kebiasaan yang harus bisa terkenal ke dunia internasional.
Mencintai dan melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia adalah kunci untuk menjadi jati diri kaum bangsa itu sendiri. Kita tidak usah malu untuk menggunakan batik, bahasa Indonesia, menggunakan pakaian tradisional, atau menggunakan adat istiadat di Indonesia. Dari Sabang sampai dengan Merauke, sangat banyak sekali suku bangsa dan banyak sekali adat istiadat yang harus kita pelajari dan yang harus kita banggakan. Kita ini adalah orang Indonesia, kita mempunyai suku bangsa, kita banyak bahasa yang harus kita syukuri. Orang Korea dan India dapat mengglobalisasikan kebudayaan mereka keluar, kenapa kita tidak? Jadi, belajar mencintai dan mengetahui kebudayaan Indonesia juga merupakan kunci bertahannya kemerdekaan Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri.